Anak-anak kelas 4C yang Bapak sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi. Patut kita syukuri karena ini adalah merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi walaupun masih melalui video, tapi mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi manfaat dari keadaan seperti ini. Insyaallah ini tetap bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan untuk pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran hadis. Hadis di bab pertama kita sudah membahas tentang hadis syahadat, ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bab 2. Kalian buka buku halaman 12, ya. Di buku paket ada di halaman 12. Hadis tentang perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akan Bapak bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Abi Dzar Jundub bin Junadah, dan juga dari Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka akan menghapusnya, tampuha. Dan pergaulilah manusia wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ini adalah hadisnya. Hadis tentang perintah takwa. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian yang kedua adalah kosakata. Kosakata yang pertama adalah ittaqillah. Ittaqillah. Ittaqillah artinya bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu kepada Allah. Yang kedua, haitsuma kunta. Haitsuma kunta, di mana kamu berada. Di mana kamu berada. Yang ketiga, wa'asbi'i. Wa'asbi'i artinya iringilah. Kemudian as-sayyi'ata keburukan atau dosa, ya. Keburukan atau dosa. Tampuha maka akan menghapusnya. Menghapusnya.
Kemudian kholiki, pergaulilah, bikhulukin, dengan akhlak. Dengan akhlak hasanin yang baik. Ini kosakatanya atau makna secara lafziah. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Haitsu ma kunta, di mana kamu berada. Wa asbi'i, dan iringilah. As-sayyi'ata, keburukan atau dosa. Tamhuha, maka akan menghapusnya. Kholiki, pergaulilah. Bikhulukin, dengan akhlak hasanin yang baik. Itu adalah kosakata atau makna secara lafziah. Kalian harus bisa ini makna secara lafziah, karena biasanya di dalam ulangan itu banyak pertanyaan-pertanyaan untuk menerjemahkan secara lafziah. Jarang diperintahkan untuk membaca satu hadis, tapi kebanyakan menerjemahkan secara lafziah. Kemudian selanjutnya isi pokok daripada daripada hadis ini ada tiga isi pokok daripada hadis ini. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Yang pertama adalah perintah agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya. Sekali lagi, yang pertama adalah perintah agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa secara istilah artinya imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Takwa dengan kata lain adalah taat terhadap Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Dan perintah ini bertakwa, isi kandungan hadis ini perintah untuk bertakwa dimanapun kamu berada. Takwa itu bukan hanya di masjid, tapi takwa harus senantiasa kita bawa kemanapun kita berada. Kamu berada di sekolah, harus disertai dengan ketakwaan. Dengan disertai ketakwaan kamu berada di sekolah, maka kamu akan belajar yang benar, menghormati bapak ibu guru, menyayangi teman-teman kalian, akan menjaga kebersihan sekolah, akan tetap melaksanakan ibadah sholat dengan baik. Apabila kamu takwa di sekolah, begitupun pada saat kamu atau kalian semua berada di rumah, kalian tetap diperintahkan untuk bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertakwa. Sehingga kalian berada di rumah tetap taat terhadap perintah Allah dengan menghormati orang tua, dengan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian, ibadah sholat, belajar di rumah, menjaga kebersihan, membantu kedua orang tua, merapihkan rumah, beres-beres, menyirami bunga, tanaman yang berada di halaman kalian, memberikan makan binatang ternak yang kalian miliki. Itu adalah karena kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya bahwa takwa itu bukan hanya di masjid, tapi takwa harus senantiasa ada dalam diri kita dimanapun kita berada. Harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu isi kandungan hadis yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua,
isi kandungan hadis ini wa asbi sayyi'atal hasanata. Perintah untuk mengiringi keburukan atau dosa dengan kebaikan. Ya. Rasulullah SAW memahami bahwa manusia itu al-insanu mahlul khata wa nisyan, bahwa manusia itu tidak lepas dari perbuatan baik, perbuatan lupa, perbuatan salah, itu adalah manusia. Bapak pasti sering melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kalian juga pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini adalah ada cara untuk menghapus kesalahan atau perbuatan dosa yang kita lakukan. Di dalam hadis ini, wa asbi sayyi'atal hasanata, yaitu dengan mengiringi keburukan atau dosa yang kita lakukan dengan kebaikan. Tambuha, maka dosa yang kita perbuat akan dihapus dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Sebagai contoh, kalian pernah berbuat dosa kepada orang tua misalnya, maka harus secepatnya kalian iringi dengan kebaikan, dengan meminta maaf kepada kedua orang tua, karena kalian telah menyakiti orang tua, telah berbuat dosa kepada kedua orang tua. Kalian bersegeralah meminta maaf dan bertobat kepada Allah, maka insya Allah dosa kalian akan dihapus. Kalian misalnya sholat tapi tidak benar, tidak khusyuk, malah bercanda, itu adalah perbuatan dosa. Nah, sholat bukan untuk main-main. Bersegeralah kalian iringi dengan kebaikan, dengan bertobat kepada Allah dan melakukan sholat dengan khusyuk, dengan baik, tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Wa'atsbi, atau misalnya kalian pernah jahil terhadap teman-teman kalian, pernah usil, pernah mencelakai teman atau lain sebagainya, iringilah dengan kebaikan. Kalau kalian khilaf, iringan dengan kebaikan, kalian minta maaf, kemudian bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi. Maka insya Allah akan tampuha, akan dihapus dosa-dosa kalian. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, diperintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Yang kedua, agar mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, agar perbuatan dosa yang kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, isi kandungan hadis ini, wa khaliqin nas, pergaulilah manusia, bergaul manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi hadis ini juga menerangkan bahwa yang disebut dengan ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan sesama umat Islam, bergaul dengan siapapun, yaitu dengan akhlak yang baik. Bi khuluqin hasan, pergaulilah dengan akhlak yang baik. Akhlak adalah merupakan pelajaran yang paling utama. Akhlak adalah pelajaran yang harus kita miliki. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW diutus ke dunia ini itu untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi bukan untuk, Rasulullah diutus itu bukan untuk kalian menjadi orang pintar, kalian menjadi orang kaya, kalian menjadi pejabat, kalian menjadi apapun, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Masalah kalian menjadi orang kaya, yang menjadi orang kaya yang berakhlak. Kalian menjadi orang pintar, menjadi orang pintarlah yang berakhlak.
Ya. Jadi akhlak harus senantiasa disertakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Akhlak harus senantiasa disertai. Bagaimana akhlak kita terhadap orang tua, bagaimana akhlak kita terhadap guru, bagaimana akhlak kita terhadap teman-teman sebaya kita, bagaimana akhlak kita terhadap saudara-saudara kita yang di bawah usianya dengan kita, itu sudah diatur di dalam ajaran syariat Islam. Kalian sudah belajar di dalam pelajaran akhlak. Jadi itulah isi kandungan dari hadis ini. Sekali lagi Bapak ulang, yang pertama adalah hadis ini memerintahkan agar kita senantiasa bertakwa. Tanamkanlah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, perintah agar kita mengiringi keburukan, mengiringi dosa dengan kebaikan, agar dosa kita terhapus. Yang ketiga, perintah agar kita bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan sesama makhluk Allah, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang bertakwa dan berakhlak yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah untuk tugas kalian, diperhatikan untuk tugas kalian hadis, yaitu kalian menghafal secara lafziyah, kosakatanya ada di halaman 12. Di bawahnya ada kosakata, kalian hafalin. Setelah hafal, kalian kirim rekamannya ke Bapak. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.